Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Maulia Ristina, 2011-610015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya, analisis potensi bahaya pada tahapan proses pencetakan logam menggunakan metode HIRAT. Latar belakang. Di Indonesia, banyak industri-industri kecil dan menengah yang diantaranya tumbuh adalah industri logam. Industri-industri kecil dan menengah di bidang logam cukup banyak jumlahnya. Tetapi cara pengelolaan industri ini pada umumnya masih dikerjakan secara tradisional dengan keterbatasan kemampuan di bidang teknik pengecoran logam. Kurangnya keterampilan dan perilaku para pekerja yang kurang perhatian akan bahaya pekerjaan merupakan akibat dari sebab terjadinya kecelakaan kerja. Tingginya tingkat resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang muncul pada UKM memerlukan diterapkannya keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi di UKM, memberikan penerapan K3 secara total di UKM seperti halnya di dunia industri. Penerapan K3 di industri merupakan hal penting yang harus dipenuhi dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, aspek K3 di UKM perlu diterapkannya dengan baik dan benar agar tujuan dari K3 dapat terpenuhi. Penerapan K3 merupakan upaya mencegah atau paling tidak meminimalisir risiko yang terjadi akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Penelitian terdahulu. Menurut Solanda tahun 2016 dengan judul CSA sebagai upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan pengecoran logam di PT Aneka Adi Logam Karya Jabar Klaten menyatakan hasil penelitian yang telah dilakukannya adalah pekerjaan induksi dan pekerjaan pengecoran memiliki tingkat risiko tinggi. Risiko yang tinggi pada pekerjaan pengecoran atau pencetakan yaitu pembuatan cetakan, pengangkatan logam cair menggunakan hois, pengangkatan logam cair ke dalam ember kecil, pemasukan logam cair ke dalam cetakan, penambahan bahan untuk meratakan logam cair yang belum terisi penuh di cetakan, menunggu hasil cetakan, pengangkatan hasil cetakan. Juga saran pengendalian risiko terhadap sumber bahaya tinggi diantaranya adalah merekayasa teknik mesin kerja, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahapan proses pencetakan logam? Yang kedua, apa saja potensi bahaya pada tahapan proses pencetakan logam? Yang ketiga, apa saja pengendalian bahaya yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya kecelakaan kerja pada tahapan proses pencetakan logam? Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui tahapan proses pencetakan logam. Yang kedua, untuk mengetahui potensi bahaya pada tahap proses pencetakan logam. Yang ketiga, untuk mengetahui pengendalian risiko yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya kecelakaan kerja pada tahapan proses pencetakan logam. Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah upaya pengendalian hanya sampai pada tahap saran mitigasi, tidak sampai melakukan implementasi. Penelitian ini berdasarkan dari penelitian yang sudah ada atau literatur oleh Tutik Farihah dengan judul Manajemen Risiko dan Analisis Hazard sebagai dasar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di UKM. Studi kasus WL Aluminium. Berikutnya, pada tahap proses pengecoran logam dan penilaian risiko berdasarkan literatur. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang diteliti pada penelitian ini adalah manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Kemudian manfaat penelitian itu sendiri adalah yang pertama, dapat meminimalisir potensi bahaya yang terjadi pada tahapan proses produksi, sehingga risiko yang muncul dapat dideteksi lebih awal. Yang kedua, memberikan sebuah sistem manajemen risiko yang telah tepat dalam meminimalisir risiko yang terjadi pada tahapan proses pencetakan logam yang dapat menjadi pedoman dalam mitigasi risiko yang timbul dari pekerjaan proses produksi. Tinjauan pustaka. Yang pertama, menurut ILO atau WHO pada tahun 1998, keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah suatu promosi, perlindungan, dan peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mencakup aspek fisik, mental, dan sosial untuk kesejahteraan seluruh pekerja di semua tempat kerja.
Berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Akibat kecelakaan kerja, di sini ada 3 kategori. Yang pertama ada kematian, yaitu kecelakaan-kecelakaan yang menyebabkan kematian. Yang kedua ada cacat, yaitu keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan secara langsung atau tidak langsung, mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan. Dan yang terakhir cedera ringan, yaitu keadaan yang mengakibatkan pekerja tidak mampu bekerja untuk sementara waktu dan pekerja tersebut akan sembuh kembali seperti sedia kala. Berikutnya, manajemen risiko. Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu atau peluang yang kemungkinan terjadi dan berdampak pada pencapaian sasaran. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya sesuatu dan tidak dapat diduga atau tidak diinginkan di masa. Berikutnya ada pengecoran logam. Pengecoran logam adalah proses pembuatan benda dengan mencairkan logam dan penuangan cairan logam tersebut ke dalam rongga cetakan. Proses ini dapat digunakan untuk membuat benda-benda dalam bentuk rumit. Pengecoran logam dapat dilakukan untuk bermacam-macam logam seperti besi, baja paduan tembaga, alloy, dan sebagainya. Berikutnya, definisi bahaya. Bahaya adalah sebuah kondisi yang potensial untuk menyebabkan luka pada manusia, kerusakan peralatan dan bangunan, kerugian material, atau mengurangi kemampuan untuk melakukan suatu fungsi yang telah ditetapkan. HIRARD, Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Menurut Ramli, tahun 2010, HIRARD adalah dokumen yang berisikan tentang identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian atas risiko tersebut guna untuk mengurangi terjadinya gangguan keselamatan dan kesehatan kerja. Tahapan-tahapan HIRARD antara lain yaitu yang pertama ada identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya merupakan langkah awal dalam pengembangan manajemen risiko keselamatan. Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui adanya bahaya dalam suatu aktivitas atau lokasi. Yang kedua, ada penilaian risiko. Dalam penilaian risiko ini terdapat 2 parameter. Yang pertama yaitu skala probability atau nilai kemungkinan bahaya yang terjadi didapatkan dari kemungkinan seberapa sering bahaya yang telah diidentifikasi dapat terjadi. Dalam skala probability ini terdapat 5 tingkatan. Yang pertama ada RAR dengan keterangan hampir tidak pernah, sangat jarang terjadi. Yang kedua ada unlikely dengan keterangan jarang terjadi. Dan yang ketiga ada possible dengan keterangan dapat terjadi sekali-sekali. Tingkatan keempat ada likely dengan sering terjadi, dan tingkatan kelima ada almost certain dapat terjadi setiap saat. Skala berikutnya ada skala severity atau nilai keparahan. Skala ini juga terdapat 5 tingkatan. Dengan tingkatan pertama ada insignifikan dengan keterangan tidak terjadi cedera, kerugian finansial sedikit. Tingkatan kedua ada mirror dengan cedera ringan, kerugian finansial sedikit. Dan yang ketiga ada moderate dengan keterangan cedera sedang, perlu penanganan medis, kerugian finansial besar. Dan yang keempat ada major dengan cedera berat lebih dari 1 orang, kerugian besar, dan gangguan produksi. Dan yang tingkatan kelima ada catastrophic dengan fatal, lebih dari 1 orang, kerugian sangat besar dan dampak sangat luas, dan juga terhentinya seluruh kegiatan. Setelah diketahui hasil penilaian risiko, kemudian dimasukkan ke dalam risk rating untuk mengetahui tingkatan risiko. Tingkatan merah dengan ekstrim, kuning dengan high, hijau dengan moderate, biru dengan low. Berikutnya ada pengendalian bahaya. Bahaya yang sudah teridentifikasi dan dilakukan penilaian memerlukan langkah pengendalian untuk menemukan tingkat bahaya menuju titik lebih aman. Pengendalian bahaya sendiri adalah suatu proses, peraturan, alat, pelaksanaan, atau tindakan yang berfungsi untuk meminimalisir efek negatif atau meningkatkan peluang positif. Pengendalian bahaya dapat mengikuti pendekatan pengendalian hierarki. Hierarki pengendalian sendiri adalah urutan-urutan untuk pencegahan dan pengendalian
bahaya yang mungkin timbul yang terdiri dari beberapa tingkatan secara berurutan. Hierarki pengendalian tersebut antara lain, yang pertama ada eliminasi, dengan mengganti atau meniadakan sumber bahaya. Yang kedua ada substitusi, dengan mengganti mesin atau peralatan mesin yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya. Yang ketiga ada rekayasa engineering, yaitu upaya pengendalian dengan mengubah struktur objek kerja mesin atau peralatan kerja mesin untuk mencegah seseorang kontak dengan potensi bahaya. Berikutnya ada administratif dengan pelaksanaan kerja sesuai dengan standar atau aturan, penerapan prosedur kerja, poster, dan rambu. Dan yang terakhir ada APD atau alat pelindung diri yang dipakai oleh pekerja. Berikutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini dimulai dengan identifikasi masalah yang ada pada tahapan proses pencetakan logam, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, di sini dengan data sekunder yaitu studi literatur, kemudian pengolahan data. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya dan kecelakaan kerja menggunakan metode HIRAT. Yang kedua, analisis potensi bahaya menggunakan metode HIRAT. Dan yang ketiga, pengendalian bahaya menggunakan hierarki pengendalian meliputi estimasi, substitusi, rekayasa engineering, administratif, dan aktif. Berikutnya, analisis data dilakukan untuk menentukan tingkat bahaya dengan tabel risk matrix yang kemudian bisa membuat keputusan pengendalian risiko. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pada tahap ini, kesimpulan terhadap hasil penelitian dan memberikan saran terkait penelitian. Hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini, yang pertama ada observasi oleh peneliti. Observasi ini dilakukan oleh Tuti Farihah dengan diantaranya tidak ada batasan antara proses baik bagian peleburan, pencetakan, pembubutan, pengikiran, pengeboran, sehingga bahaya pada satu bagian proses menjadi bahaya secara keseluruhan. Yang kedua, serpihan aluminium sisa pengikiran tersebar di area produksi, demikian pula debu pengikiran, karena mesin tidak dilengkapi penghisap debu atau serpihan aluminium. Debu pengikiran merupakan debu yang mengandung serpihan aluminium sehingga sangat membahayakan paru-paru apabila terhisap langsung. Yang ketiga, instalasi alat-alat listrik tidak sesuai standar. Banyak kabel yang menggantung atau terkelupas. Dan yang keempat, hanya terdapat satu toilet untuk keseluruhan karyawan yang berjumlah 63 orang. Yang kelima, tidak ada kantin perusahaan. Tempat makanan tersedia hanya berbentuk angkringan dan berada di luar perusahaan. Dan yang keenam, banyak paku yang tertancap dalam keadaan berkarat. Posisi paku yang berada di lantai sehingga sangat membahayakan pekerja apabila tidak berhati-hati. Dan yang terakhir, peletakan benda-benda di sekitar tungku pembakaran. Tidak disediakan lemari khusus. Berikutnya ada tahapan proses pengecoran logam. Pada proses pengecoran logam yang pertama adalah penyortiran bahan baku. Di sini bahan baku dipilih berdasarkan jenisnya seperti besi, baja, dan aluminium. Kemudian proses selanjutnya peleburan aluminium. Pada proses ini aluminium dituang ke dalam tungku dan dipanaskan. Proses selanjutnya adalah pencetakan. Pencetakan ialah memasukkan logam cair ke dalam cetakan pasir yang sudah disiapkan sebelumnya. Proses selanjutnya adalah pembubutan. Pada pembubutan yang dilakukan oleh operator masih menggunakan alat kikir manual. Alat kikir juga berfungsi pada pekerjaan penyayatan besi untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang. Selanjutnya, proses pengeboran. Pengeboran dilakukan dengan mesin dan pekerja bekerja tanpa alat pelindung. Setelah produk selesai, proses selanjutnya adalah pelabaran produk. Di sini produk ditumpuk tanpa diberikan pengamanan dan identitas lain sehingga operator harus mencari produk sesuai dengan daftar pengiriman. Identifikasi bahaya ini dilakukan oleh peneliti Tuti Farihah tahun 2016 dengan observasi secara langsung ke lapangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kegiatan identifikasi bahaya di sini berdasarkan kesamaan lokasi untuk bagian peleburan, pencetakan, pembubutan, pengeboran, dan pengikiran ada pada tempat produksi, sedangkan bagian penyortiran bahan baku dan pelabelan ada pada gudang. Pada gudang dengan
proses penyetiran bahan baku memiliki bahaya baku berkarat. Dengan probability asiden ada infeksi pada kaki dan tetanus. Kemudian pada lokasi tempat produksi ada proses peleburan aluminium dengan bahaya posisi bahan mudah terbakar dan posisi peleburan yang memiliki probability asiden tersandung, kebakaran, penempatan salah sehingga aluminium tumpah, kelelahan operator, aluminium cair memercik ke bagian lain, dan kebakaran. Kemudian pada proses pencetakan ada percikan aluminium cair dan posisi kerja tidak ergonomis. Memiliki probability asiden luka bakar ringan, luka bakar medium, luka bakar berat, kebakaran, leher sakit, paha linu, punggung sakit, tangan keseleo, kaki kesemutan, dan tangan tertiup aluminium. Kemudian pada proses penggugutan yang memiliki bahaya debu sisa pengikiran, serpihan sisa pengikiran, dan air minum, dan memiliki probability asiden batuk, tersedak, kelilipan, kulit gatal-gatal, tersandung, kaki tertusuk, tangan tertusuk, kehausan, kelelahan, penurunan konsentrasi, dan penurunan daya ingat. Kemudian pada proses pengoboran yang memiliki bahaya lingkungan kerja yang panas dan bising, serta kabel terbuka. Memiliki probability asiden kelelahan, tuli, daya konsentrasi menurun, kesetrum, dan kebakaran. Dan yang terakhir pada gudang, ada proses pelabelan dengan bahaya kurangnya air atau lorong yang memiliki probability asiden kaki tergores produk, tangan tergores produk, tubuh tergores produk, dan tertimpa produk dan tersandung produk. Berikutnya ada penilaian resiko. Penilaian resiko ini juga dilakukan oleh Tutorial pada tahun 2016 dengan hasil terdapat sebanyak 13 jenis hazard dan 64 probability asiden yang terjadi pada seluruh bagian tiap hazard. Kemudian dilakukan penilaian berdasarkan risk assessment untuk menetapkan hazard yang berada dalam kriteria. Dari risk assessment yang telah dilakukan dapat diketahui hazard yang berada dalam kategori low ada hazard baku berkarat, kabel, percikan aluminium cair, dan posisi mudah terbakar. Kemudian dalam kategori moderat ada hazard debu sisa pengikiran, serpihan sisa pengikiran, dan kurangnya airflow. Dalam kategori high ada posisi peleburan, posisi kawat pegangan, posisi kerja tidak ergonomis, lingkungan kerja yang panas dan bising. Untuk yang terakhir, kategori unacceptable ada hazard terbuka, air minum, dan toilet. Berikutnya, saya melakukan pengendalian bahaya. Bahaya yang sudah diidentifikasi dan dilakukan penilaian memerlukan langkah pengendalian untuk menurunkan tingkat bahayanya menuju ke titik lebih aman. Pada pengendalian risiko pada bahaya baku berkarat, memiliki perbaikan eliminasi dengan membuang atau mencabut baku yang berkarat. Yang berikutnya ada administratif dengan pemisahan lokasi kerja penyortiran bahan baku dengan proses kerja lainnya, dan juga tersedianya rambu atau tanda bahaya. Berikutnya ada APD dengan pekerja menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu safety dan sarung tangan. Pada bahaya kabel, ada perbaikan substitusi dengan mengganti kabel dengan cordless. Berikutnya ada rekayasa engineering, dilakukannya instalasi kabel berstandar. Administratif, tersedianya rambu atau tanda bahaya awas bahaya listrik bertegangan di tempat kerja. APD, pekerja menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu safety, sarung tangan, dan pakaian panjang. Untuk bahaya percikan aluminium cair, ada perbaikan rekayasa engineering dengan mengganti tatanan tungku peleburan. Kemudian ada administrasi dengan mengosongkan area sekitar dan atau penataan posisi peleburan dengan memberi beberapa ruang kosong sehingga tempat peleburan tidak terlalu dekat dengan bahaya yang mudah terbakar. Dan terakhir ada APD, pekerja menggunakan wear pack, sepatu safety, pakaian lengan panjang. Kemudian hazard posisi bahan mudah terbakar memiliki perbaikan eliminasi dengan membuang bahaya yang sudah tidak diperlukan atau memisahkan bahan yang mudah terbakar dan dijauhkan dari tempat yang mudah terjangkau api. Rekayasa engineering penataan bahaya berdasarkan pendekatan 5S. Administratif dengan pembuatan SOP penataan bahan dan memberikan label pada bahan yang mudah terbakar. Dan yang terakhir ada APD dengan tersedianya apart di lingkungan kerja. Pada hazard debu sisa pengikiran,
memiliki perbaikan rekayasa engineering, melakukan pemasangan ventilasi pembuangan asap dan debu pada tempat kerja. Yang kemudian ada administratif dengan pembuatan SOP pengikiran, dan yang terakhir ada APD pekerja menggunakan kacamata, masker, kaos lengan panjang, wearback, dan sepatu safety. Pada level moderate selanjutnya ada serpihan sisa pengikiran dengan perbaikan substitusi dengan menambahkan vacuum cleaner di area produksi dan pada tiap mesin guna membersihkan sisa-sisa serpihan pengikiran yang berserakan supaya tidak membahayakan pekerja. Administratif dengan melaksanakan housekeeping dengan benar termasuk agenda pembersihan dan perawatan rutin. Dan yang terakhir ada APD, pekerja menggunakan kacamata, masker, kaos lengan panjang, wearback, dan sepatu safety. Dan yang terakhir pada level moderate ada kurangnya ISO dengan perbaikan eliminasi membuang bahan-bahan yang sudah tidak digunakan, menata barang-barang di rak dengan baik. Kemudian ada rekayasa engineering dengan penataan fasilitas pabrik, pembuatan rak produk, penggunaan material handling. Kemudian ada administratif dengan penjadwalan operator, pembuatan SOP, pemindahan produk, bahan atau WIP. Dan terakhir ada APD, pekerja menggunakan masker, sepatu safety, dan wearback. Pada level high ada hazard posisi peleburan dengan memiliki perbaikan rekayasa engineering dengan mengembangkan desain penempatan arus masuk aluminium, peleburan menjadi lebih aman. Administratif, penjadwalan operator, dan APD menggunakan sepatu safety, wearback, sarung tangan, masker, kaos lengan. Kemudian ada bahaya posisi kawat pegangan, memiliki perbaikan eliminasi pembuangan kawat pegangan produk yang tidak terpakai dan menggantinya dengan tali untuk pegangan produk yang aman. Kemudian rekayasa engineering ada penataan fasilitas berdasarkan 5S. Kemudian ada administratif dengan penjadwalan operator, dan yang terakhir ada APD dengan pekerja menggunakan wearback dan sepatu safety. Kemudian masih pada level high, pada hazard posisi kerja tidak ergonomis memiliki perbaikan substitusi dengan mengganti beberapa tempat kerja yang lebih ergonomis seperti tempat pencetakan bisa meninggikan tempat cetakan sehingga pekerja tidak perlu membungkuk lebih lama, begitu juga untuk tempat pengikiran dan pengeboran. Untuk bagian pelebelan pada saat menumpuk produk diusahakan tidak terlalu tinggi. Kemudian ada rekayasa engineering dengan pembuatan desain stasiun kerja sesuai antropometri untuk bagian pengikiran, pembubutan, dan pencetakan. Kemudian ada administratif dengan penjadwalan operator, APD dengan tersedianya kotak P3K, air minum, dan pekerja menggunakan kaos lengan panjang, sarung tangan, helm, masker, dan sepatu safety. Dan yang terakhir pada level high ada lingkungan kerja panas dan bising, memiliki perbaikan rekayasa engineering, mengatur sirkulasi udara dengan baik, memberikan peredam kebisingan mesin. Administratif berupa pembuatan SOP, pembubutan atau membuat poster instruksi kerja di sini berupa cara pembubutan yang baik dan benar. Dan yang terakhir APD dengan menggunakan pada level unacceptable, pada bahaya kabel terbuka memiliki perbaikan eliminasi dengan mengganti kabel yang terbuka dengan kabel yang baru. Rekayasa engineering dengan instalasi kabel berstandar. Substitusi tersedianya rambu atau tanda bahaya, awas bahaya listrik bertegangan. Dan yang terakhir ada penggunaan kaos tangan, wearback, dan sepatu safety. Kemudian bahaya air minum memiliki perbaikan administratif penyediaan air minum agar pekerja tidak kehausan yang bisa menyebabkan dehidrasi dan kurangnya konsentrasi. Kemudian ada APD dengan penggunaan kaos tangan, wearback, dan sepatu. Dan yang terakhir ada bahaya toilet dengan perbaikan rekayasa engineering dengan pembuatan toilet sebanyak 2 buah dan melakukan penyuluhan bahaya penyakit. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisa data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Ada beberapa tahapan proses produksi pada UKM WL aluminium, yaitu penyortiran bahan baku, peleburan aluminium, pencetakan, pembubutan, pengeboran, pengikiran, pelabelan, dan distribusi. Yang kedua, hazard yang berada dalam kategori low, yakni pembakaran dan percikan aluminium cair.
Hazard yang berada dalam kategori moderat yaitu adanya kabel terbuka, debu atau serpihan aluminium sisa pengikiran, kurangnya airflow. Dan hazard yang berada dalam kategori high yakni tingginya posisi peleburan, letak kawat pegangan produk yang tersebar, posisi kerja tidak ergonomis. Dan yang terakhir, hazard yang berada dalam kategori unacceptable, yakni berbanyaknya kabel yang terbuka atau sambungan yang tidak berstandar sehingga dapat menyebabkan kebakaran, kecukupan air minum, dan kecukupan toilet. Rekomendasi perbaikan yang dipakai adalah eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administratif, dan APD. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut. Pada tempat kerja, UKM WL Aluminium perlu diberikannya rambu atau tanda bahaya di setiap proses kerja. Perlu adanya pembahasan yang lebih efektif agar penelitian ini dapat disempurnakan. Sekian presentasi hasil skripsi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.